لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا في سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق Rasulullahil Karim. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala telah himpun kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di mana tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid sebagai sarana kita untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar apabila Allah Subhanahu wa taala menempatkan masjid adalah tempat yang paling mulia di sisinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Allah masih berikan ruang waktu, Allah masih satukan jasad dan ruh kita untuk sama-sama bersujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, karena banyak sekali hadirin, baru kemarin kita berjumpa dengan seseorang, tahu-tahu hari ini sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah ini, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Karena asbab beliau kita mengenal Tuhan kita, kita mengenal Rabb kita. Kita dikenalkan oleh Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala sesembahan kita. Allah yang adalah yang patut dan pantas kita ibadahi. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berkat daripada disampaikan risalah oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang mulia, kemudian pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana kita memahami pengertian kebahagiaan yang sesungguhnya. Hadirin yang mulia, ada suatu kalimat yang sangat bagus yang sering kita dengar, bahkan mungkin sesungguhnya kejayaan, kesuksesan umat manusia di dunia yang sementara ini, lebih-lebih di akhirat yang selama-lamanya, hanyalah dalam pengamalan agama yang sempurna. Hanyalah dalam pengamalan agama yang sempurna, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Disitulah letak kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana, di mana Allah meletakkan kebahagiaan itu adalah dalam pengamalan agama secara sempurna. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala letakkan agama itu pada kekuasaan, maka hari ini hanyalah orang-orang yang berkuasa saja yang bahagia. Apabila Allah Subhanahu wa taala letakkan kebahagiaan tersebut pada harta, maka hanyalah orang-orang yang berharta yang akan bahagia. Di mana kita ketahui orang yang berharta yang pernah ada di muka bumi ini sebagaimana Qarun laknatullah alaih, maka dialah yang akan bahagia. Ternyata hadirin, Qarun laknatullah alaih Allah tenggelamkan bersama hartanya di muka bumi. Oleh sebab itu hadirin, betullah Allah letakkan kebahagiaan itu hanya pada pengamalan agama. Maka setiap kita mudah untuk mendapatkan kebahagiaan. Hari ini hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita belum dapat mengamalkan agama secara sempurna ini banyak hal hadirin. Pertama, mungkin kita lemahnya iman. Yang kedua, suasana agama masih jauh dari tempat kita, masih jarang kita jumpai di luar masjid. Maka kita tidak akan jumpa dengan suasana agama. Maka sering kita saksikan di luar masjid,
kita mendapatkan suasana kelalaian dan kealpaan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita satukan pikir bagaimana kebahagiaan itu dapat kita capai, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum dapat mengamalkan agama secara sempurna. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata sahabat Nabi telah dirangkum oleh para ulama, mereka memiliki beberapa sifat yang mudah mereka mengamalkan agama sempurna karena mereka memiliki sifat-sifat yang mulia. Bagaimana sahabat punya sifat yakin yang betul kepada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tertancap betul ke dalam dada-dada mereka. Yang mana kita ulang-ulang la ilaha illallah ini artinya maknanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sesembahan selain Allah. Maksudnya adalah hadirin, bagaimana kita memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati dengan cara mengeluarkan kebesaran selain Allah dari dalam hati kita. Hari ini di hati-hati kita ada kebesaran-kebesaran lain selain daripada kebesaran Allah. Di hati kita ada kebesaran makhluk, di hati kita ada kebesaran benda, di hati kita ada kebesaran jabatan dan lain-lain. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita keluarkan dulu keyakinan kepada makhluk di dalam hati kita, barulah kita masukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Sebagaimana bila kita hendak memasukkan seekor ayam ke dalam kandang dan di dalam kandang terdapat musang, maka tidak mungkinlah ayam akan masuk ke dalam kandang. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan padilah keutamaan bagaimana kalimat la ilaha illallah ini. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa di penghujung kehidupannya kalimat yang disampaikan diucapkan adalah la ilaha illallah, maka dakhala jannah, dijamin masuk surga. Kemudian hadirin rahmat Allah, dalam hadis yang lain Rasulullah sampaikan, sekecil-kecilnya iman Allah SWT akan balas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Inilah minimal surga kita hadirin. Tapi jangan berharap kita mendapatkan surga yang minimal. Kita carilah surga-surga yang maksimal. Karena surga minimal akan dimasuki oleh orang yang terakhir masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga yang hanya imannya sedikit sekali, mungkin sebesar biji zarah atau lebih kecil daripada itu. Maka hadirin rahmat Allah, yang kita berharap adalah kita memasuki surga tanpa hisab. Sebagaimana anak-anak sekolah kalau masuk kuliah tanpa tes adalah sangat mudah sekali. Orang lain masih tes, antri-antri dan seterusnya, tapi dia sudah dapat di tempat perkuliahan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, inilah hendaknya kita samakan fikir kita. Kemudian hadirin rahmat Allah SWT, bagaimana kalimat la ilaha illallah ini bisa masuk ke dalam hati kita agar kita mendapat kebahagiaan? Adalah cara yang paling utama adalah kita mendakwakan bagaimana pentingnya kalimat la ilaha illallah ini. Kita yakini yang memberikan rezeki itu Allah, bukan pekerjaan kita. Tidak ada hubungan pekerjaan dengan rezeki yang kita dapatkan. Tidak ada hubungan antara jabatan yang kita dapatkan dengan usaha kita hadirin. Hadirin, hari ini barusan kemarin kita mendapatkan kegiatan pemilihan umum, pemilihan presiden ataupun legislatif. Kita menyangka hadirin dengan seseorang memimpin maka dia akan memberikan kebahagiaan. Tidak hadirin, tidak ada hubungan siapapun pemimpin tidak menggunakan memberikan kebahagiaan. Yang memberikan kebahagiaan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyangka kalau simpulan mungkin bagus, ternyata itu belum tentu hadirin. Karena kebahagiaan itu kesusahan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dakwakan pentingnya kalimat la ilaha illallah ini. Kemudian kita berdoa hadirin, mudah-mudahan kita dapat menerapkan atau memasukkan kebesaran Allah ini ke dalam hati kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kalimat dari rangkaian kalimat ini yaitu Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah pesuruh Allah. Muhammad adalah messenger, penyampai, pendakwah kepada kita. Kita harus yakini bahwa satu-satunya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat ini hanya cara mengikuti, hanya dapat mengikuti cara baginda Rasulullah SAW saja. Cara hidup Rasulullah SAW kita ikuti
sejauh itu kita akan bahagia hadirin. Sebagaimana Rasulullah bangun tidur sampai tidur kembali, maka kita tiru kehidupan beliau. Seperti itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hal-hal besar ataupun hal-hal kecil. Maka hadirin, kalau kita ikuti cara Rasulullah, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Karena hadirin yang dirahmati Allah, kebahagiaan itu Allah apabila menghendaki memberikan kebahagiaan kepada seorang hamba, Allah tidak perlu memberikan harta yang banyak untuk memberikan kebahagiaan kepada orang miskin, dan Allah tidak perlu mengambil harta dari orang kaya apabila Allah SWT hendak menghinakan seseorang. Maka hadirin rahmat Allah SWT, kita hendak pahami bagaimana kebahagiaan ini bisa sukses dengan cara mencari ridha Allah SWT, yaitu satu-satunya adalah bagaimana kita meletakkan seluruh sendi kehidupan kita ke dalam pengamalan agama secara sempurna. Kemudian hadirin rahmat Allah, bagaimana sahabat juga dapat mengamalkan agama secara sempurna ini adalah mereka memperbaiki sholat mereka dengan sholat khusyuk wal khudu', sholat dengan konsentrasi batin, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ikut cara baginda Rasulullah SAW. Kemudian hadirin rahmat Allah, bagaimana mereka menyelesaikan perkara-perkara keduniaan atau perkara apa saja hanya dengan sholat. Bahkan hadirin rahmat Allah, mereka menyelesaikan sakit apa saja mereka disunahkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat. Maka kita jaga sholat kita minimal, hadirin, sholat wajib kita 3 hal, yaitu di awal waktu di mana azan dikumandangkan, kemudian secara berjamaah. Inilah kita jaga. Kita tambah dengan sholat-sholat sunat kita, sholat-sholat rawatib, sholat-sholat yang lain hadirin, sholat tahajud, sholat duha kita jaga dan seterusnya. Dengan cara kita memperbaiki zahir dan batin sholat kita. Jangan sampai sholat kita sudah 20 tahun kita sholat tapi seperti itu saja, tidak bertambah dalam sholat kita. Seperti itu tidak ada perbaikan, tidak ada peningkatan, tidak ada progres. Maka hadirin rahmatullah SWT, bagaimana supaya sholat kita perbaiki sehingga permasalahan-permasalahan kita dapat terselesaikan dengan sholat. Maka hadirin rahmatullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat kiranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina 'amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin rahmat Allah, sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang kedua ini sekali lagi marilah kita memperbaiki apa yang harusnya menjadi perhatian kita, bahwa kebahagiaan itu hanyalah diletakkan Allah Subhanahu wa taala dalam pengamalan agama secara sempurna saja. Selain itu tidak akan kita jumpa yang namanya bahagia. Kita hanya menyangka bahwa seperti ini akan bahagia, banyak harta akan bahagia, kita banyak kedudukan akan bahagia. Ternyata tidak, hadirin. Kalau kita tanyakan kepada orang-orang yang kaya raya, maka kalau terjadi wawancara pasti ujung-ujungnya dia tidak akan bahagia, tidak akan menjumpai yang namanya bahagia. Bahagia yang hakiki hanyalah Allah letakkan dalam pengamalan agama sempurna yang akan kita dapatkan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu
hadirin, pada kesempatan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepahaman kepada kita. Tanda baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah apabila kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara agama saja. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Jumat kita hari ini lebih baik daripada Jumat yang lalu dan seterusnya. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala tingkatkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Kita berdoa, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir li dhunubi wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berkahi kami ya Allah di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada Ramadan, bulan yang mulia ya Allah.